Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zetri. Di sini saya akan membahas the art of software testing. Ada beberapa outline yang perlu kita ketahui. Di antaranya pengenalan testing, tipe testing, cara melakukan testing, dan kesimpulan. Pengenalan testing. Apa sih testing itu? Testing merupakan proses pemeriksaan program dalam menemukan kesalahan sebelum diserahkan ke pengguna. Hal ini mencakup 3 hal, di antaranya logika internal software, definisi input sama dengan output yang diinginkan, verifikasi, dan validasi. Di sini definisi input dan output berarti ketika kita menekan suatu tombol pada suatu fitur pada software akan menghasilkan output yang sesuai dengan fungsi dari fitur tersebut dengan tombol tersebut. Ada perbedaan antara verification and validation. Verification, apakah kita membangun produk dengan benar? Validation, apakah kita membangun produk yang benar? Jadi, verification terfokus pada spesifikasi dari produk, sedangkan validation terfokus dengan melakukan apa yang pengguna benar-benar butuhkan. Lalu, mengapa suatu software itu harus diuji? Tidak semuanya seorang programmer itu adalah yang terbaik. Programmer pasti memiliki kelemahan. Adanya kemungkinan error, kesalahan. Dan software itu diuji untuk melakukan yang namanya analisis sebelum kita masuk ke tahap deployment. Tipe testing di antaranya white box testing, black box testing, gray box testing, unit testing, integration testing, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengimplementasikan black box testing. Sekarang, bagaimana cara melakukan testing suatu software menggunakan black box testing? Kita mengenal terlebih dahulu teori dari black box testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional software. Jadi, kita hanya melihat dari segi kebutuhan fungsional software saja, tidak dari internal software itu, seperti halnya pengkodingan. Dan black box testing ini memungkinkan seorang perancang untuk memperoleh kondisi-kondisi input yang secara penuh menguji semua kebutuhan fungsional suatu program, sehingga kebutuhan fungsional suatu program ini akan terlihat fungsinya dengan jelas dan benar. Ini merupakan gambaran dari black box testing. Ketika kita memasukkan suatu input, aplikasi ini akan bekerja dan kita sebagai seorang pengguna tidak akan mengetahui cara sistem dari aplikasi ini bekerja seperti apa. Kita hanya mengetahui hasil outputnya saja, sehingga apabila kita mengingat 3 hal yang mencakup satu testing pada bagian pertama tadi,
definisi input sama dengan output yang diinginkan. Pengujian black box ini bermanfaat untuk diantaranya fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan akses database eksternal, kesalahan performa, dan kesalahan inisialisasi dan terminisasi. Sehingga kita akan dapat mengetahui kelima hal ini dengan adanya pengujian black box testing. Berikut ialah contoh lain dari black box testing. Pertama, equivalence partitioning, yaitu membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas data. Pada tahap yang ini, hanya terfokus pada metode input saja. Kemudian, ada yang namanya boundary value analysis, melengkapi equivalency partitioning dengan melakukannya dari domain output. Yang ini, boundary value analysis, tidak hanya terfokus pada input saja, namun terfokus juga pada hasil yang dikeluarkan dari program tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya cause effect graphing, yaitu memvalidasi aksi-aksi dan kondisi yang kompleks. Kondisi yang kompleks di sini adalah kondisi yang terkategori rumit, yang susah. Makanya ada yang namanya graph. Graphing ini adalah urutan-urutan kejadian dari aksi-aksi dalam eksekusi suatu program. Baiklah, sekarang kita mulai simulasi pengujian software. Pada kasus ini, saya menggunakan software FreeMake Video Converter. Mungkin teman-teman sudah tahu. Fungsi dari software ini yaitu mengubah tipe suatu file, baik itu video, audio, DVD, maupun foto. Di sini saya tidak mencoba segala use case yang ada dalam aplikasi ini, tetapi saya menyediakan 4 use case untuk user. Di antaranya, user mampu menambah files, baik itu video, audio, DVD maupun foto. Kemudian, user mampu remove files. Dan yang ketiga, user mampu melakukan edit files. Dan terakhir, user mampu melakukan convert files. Ini adalah bagian utama dari peranan software FreeMake Video Converter. Berikut adalah tabel skenario, tabel uji coba. Pada pengujian black box ini, kita membutuhkan tabel skenario untuk mencatat status dari kebutuhan fungsional software. Di sini ada skenario, jenis skenario. Action apa yang kita lakukan terhadap program aplikasi. Dan test case di sini adalah caranya kita melakukan skenario ini. Dan result adalah hasil yang kita harapkan. Dengan status apakah suatu program akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Apabila iya, kita golongkan pas. Apabila tidak, kita golongkan valid atau gagal. Sekarang kita akan coba use case menambah files. Yang pertama ada menambah satu buah file. Yang kedua menambah lebih dari satu buah file. Yang pertama dengan mengklik tombol video, berarti kita menambah video, dan yang kedua kita menambah video dan foto. Dengan harapan sistem mengaktifkan kotak dialog open untuk memilih file yang akan ditambah. Sistem mengaktifkan kotak dialog open setiap hendak menambah file. Akan kita coba. Skenario yang pertama,
tambah video. Sistem menampilkan kotak dialog open sehingga video bisa kita tambahkan. Ini adalah skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kita menambah video. Muncul kotak dialog open setiap hendak menambah file. Kemudian kita tambahkan foto. Juga muncul kotak dialog dan berhasil ditambahkan keduanya, sehingga use case yang pertama dengan 2 skenario dengan status lulus keduanya. Kita lanjut ke use case yang kedua, yaitu remove files. Ada 2 skenario. Yang pertama, menghapus file dari chart dengan jumlah file masing-masing 1 buah. Dan yang kedua, jumlah file lebih dari 1 buah dengan test case yang telah tersebutkan dengan perintah remove dan remove all. Dengan hasil, sistem mampu menghapus file dari daftar data. Dan skenario kedua, sistem mengurangi jumlah album yang dihapus atau terhapus semua. Kita coba. Di sini sudah ada 2 file. Kita bisa menghapus file yang pertama dengan cara klik kanan dengan perintah remove. Berhasil. Kemudian untuk lebih dari 1 file kita bisa tambahkan lagi. Nah, kita klik kanan, kita klik remove all, maka akan terhapus semuanya. Dan dapat disimpulkan bahwa use case remove files dengan 2 skenario ini tergolong pas. Kita lanjut ke use case edit files. Kita melakukan editing files dengan klik tombol edit. Sistem menampilkan tampilan file dan menyediakan tools untuk editing. Misal kita tambahkan suatu video, kita open dan kita edit. Kita klik edit. Sistem akan menampilkan fitur-fitur untuk editing. Rotate. Di sini ada cut. Di sini ada melihat hasil dari editing. Seperti begitu. Sehingga dalam hal ini di skenario editing files kategori pas. Dengan status bisa kita simpulkan adalah pas. Baik, sekarang kita ke use case yang terakhir, yaitu use case convert files. Di sini ada 2 skenario. Yang pertama, kita mengubah tipe file hanya 1 buah file saja. Dan yang kedua, kita mengubah lebih dari 1 buah file secara bersamaan. Dengan kata lain, kita akan mengubah 2 buah file dalam waktu yang sama. Dan hasil yang kita harapkan, sistem dapat mengubah tipe file. Dan untuk skenario yang kedua, sistem dapat mengubah setiap file dalam waktu yang sama. Sekarang kita uji coba. Kita tambahkan terlebih dahulu video. Oke. Kemudian coba kita tambahkan sebuah foto. Oke. Sekarang kita akan mengkonvert 1 buah file saja video ini ke dalam bentuk AVI dari .mp4 menjadi AVI. Proses converting dapat kita lihat berjalan. Dengan progres juga dapat kita lihat. Nah, pada hal ini
skenario pertama kita golongkan pas. Sekarang skenario yang kedua kita ingin mengubah tipe file kedua, tidak bisa sama sekali. Sehingga pada skenario yang kedua gagal. Aplikasi FreeMake Video Converter tidak mampu mengubah dua buah file dalam waktu yang sama, sehingga pada skenario yang pertama pas, sedangkan skenario yang kedua failed. Maka hal inilah yang menjadi bahan evaluasi seorang developer untuk memperbaiki aplikasinya agar dapat lebih bermanfaat lagi pada pengguna, dan pengguna merasa nyaman ketika menggunakan aplikasi FreeMake Video Converter. Kesimpulannya, black box testing dilakukan dengan memasukkan input dan mencocokkan output sesuai dengan test case skenario yang telah dibuat oleh tester. Jadi, black box testing dilakukan oleh tester tanpa mengetahui source code dari perangkat lunak yang ditesting. Testing dilakukan hanya berdasarkan input dan output dari perangkat lunak tersebut. Berikut referensi dalam tugas saya kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.